Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan sejumlah berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, preman di rumah sakit. Sejumlah preman berkedok juru parkir yang kerap meresahkan warga di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan ditangkap. Mereka sempat melakukan perlawanan hingga polisi melepaskan tembakan peringatan berkali-kali. Inilah detik-detik penangkapan preman yang berkedok juru parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan pada Rabu malam. Para preman yang ditangkap sempat melakukan perlawanan dan terjadi aksi kejar-kejaran hingga ke jalan raya. Polisi pun berkali-kali melepaskan tembakan peringatan sampai akhirnya situasi bisa terkendali. Penangkapan ini dilakukan setelah adanya laporan dari warga yang mengaku resah dengan keberadaan preman berkedok juru parkir dengan mematok harga yang tak wajar kepada pengunjung rumah sakit. Puluhan preman yang terjaring razia langsung dibawa ke Polda Metro Jaya dengan pengawalan untuk dilakukan pemeriksaan. Dengar surat tembakan tadi ya, peringatan tadi ya. Ada. Terus setelah dengar surat tembakan yang Bapak lihat apa lagi tadi, Pak? Paling tadi ada yang ditangkap situ Pak ya? Ada satu di situ sama pas yang di situ tuh, pas di depan itu tadi ada 1-2 orang. Setelah itu kan langsung tuh rame, warga pada datang, terus pada diamanin, lalu lintas pada dirapiin sama polisi tadi. Wali Kota Tangerang Selatan menyatakan tidak mengetahui informasi lengkap terkait adanya pungutan liar di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan. Ia menyebut pengelolaan parkir RSUD harusnya dilakukan oleh daerah karena merupakan aset daerah. Kan sudah diatur dalam peraturan daerah, itu aset pemerintah daerah. Ya harus pengelolaannya harus berdasarkan peraturan. Ya kita lihat aja nanti, saya baru lihat di ini aja sih, di medsos aja, belum dapat informasi seperti apa dari aset dan dari rumah sakit. Nah, yang saya dengar kan itu udah ada pihak ketiga, perusahaan yang sudah mendapatkan keputusan untuk pengelolaannya. Kedepannya, parkir di RSUD Tangerang Selatan akan dikelola secara resmi dengan menggunakan pintu parkir berbayar. Tim Liputan, Kompas TV. Berita pilihan berikutnya, Saudara, penjamret ibu desainer ditangkap. Penjamret ibu desainer Didit Maulana berhasil ditangkap beberapa waktu lalu. Ternyata pelaku merupakan residivis kasus penjamretan yang mengincar perempuan dan anak-anak. Penjamret ibu desainer Didit Maulana ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di daerah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Dalam penangkapan, polisi juga menyita sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata merupakan residivis dalam kasus yang sama yang mengincar perempuan dan anak-anak. TA sudah 3 kali ditangkap dan berurusan dengan hukum. Bahkan di hari yang sama, pelaku juga melakukan 2 penjamretan lain di wilayah Jakarta Selatan. Kami mengamankan pelaku di kediamannya, di rumahnya, di daerah Desa Rawabuntu tersebut, di mana pelaku ini juga merupakan residivis dengan kasus yang sama sebanyak 3 kali, di mana memang pelaku ini pelaku tunggal dan spesialis mengambil kalung. Sebagai anak korban penjamretan, desainer Didit Maulana mengapresiasi gerak cepat kepolisian dalam menangkap pelaku. Bukti-bukti yang sangat minim di mana tidak ada nomor polisi, kemudian kami sama sekali tidak mengetahui wajah dan segala macam, tetapi dari kepolisian tidak kenal lelah untuk melakukan pengusutan sampai akhirnya bisa menangkap pelaku yang kebetulan juga tinggalnya juga lumayan jauh dari sini ya. Jadi ini kami sangat angkat topi dan berterima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia. Peristiwa penjamretan terjadi pada Jumat 9 Mei lalu. Awalnya, ibu desainer Didit Maulana tengah berolahraga. Kemudian ia dihampiri pelaku yang menarik paksa kalung yang dikenakan korban hingga jatuh tersungkur. Setelah ditangkap, kini pelaku ditahan di Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Informasi berikutnya, Saudara, bursa kerja diserbu pelamar. Ribuan pencari kerja mencari peluang di bursa kerja yang digelar di salah satu mal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bervariasinya kalangan pekerja, bahkan ada juga yang datang ke bursa kerja sambil membawa anak.
Para pencari kerja yang memadati job fair di sebuah mal di Bekasi ini tidak hanya berasal dari wilayah Bekasi, tetapi juga dari luar kota Bekasi. Mereka pun berasal dari sejumlah kalangan dan latar belakang pendidikan berbeda. Meski harus bersaing dengan lulusan baru, para korban PHK berharap bisa mendapat pekerjaan impiannya di bursa kerja. Job fair Kota Bekasi diadakan selama 2 hari mulai Rabu 21 Mei hingga Kamis 22 Mei. Sebanyak 40 perusahaan dengan 1.000 lebih lowongan disediakan. Jumlah lapangan pekerjaan yang ditawarkan kurang lebih sekitar 1.000 tempat, di mana peserta yang sudah tercatat berdasarkan online itu sudah 12.000. Ya, jadi untuk persaingan yang cukup ketat ini, mudah-mudahan semuanya bisa terpenuhi, yang pada akhirnya yang terbaik tentunya yang bisa mendapatkan kesempatan. Bagi yang belum dapat, kita punya program berikutnya. Selain di mal, kantor Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi satu dari 10 lokasi job fair yang menjadi sasaran para pencari kerja Rabu pagi. Ratusan pelamar kerja datang dari beragam latar belakang, mulai dari yang baru lulus sekolah hingga ibu rumah tangga. Seperti Mutia contohnya, ia datang ke bursa kerja sambil membawa putrinya. Tujuannya cuma satu, bisa mendapat pekerjaan agar dapat membantu suaminya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Baru pindah ke Jakarta kan, jadinya ya pengen nyari kerja yang di Jakarta yang bisa pulang pergi gitu. Kalau sebelumnya kan nginep terus. Soalnya kan tambah itu anak masih sekolah, itu masa depan anak juga. Gitu. Kita nggak mungkin bergantung ke suami doang. Kalau bisa kita cari juga ya kita bantu. Digelarnya bursa kerja untuk memperluas akses dan kesempatan kerja serta diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Alexander Blegur, Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta.